Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 2. Halo semuanya, apa kabar? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Sayang, hari ini kita masuk ke tema 6. Jadi penilaian harian tema 5 sudah selesai, kita melangkah ke tema 6. Nah, di tema 6 itu kita insya Allah akan ngebut materi karena di awal bulan Maret kalian sudah terjadwal untuk ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Silakan simak videonya baik-baik, diperhatikan, disimak, dilihat baik-baik ya. Sebelum kalian belajar, silakan lakukan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, materi hari ini adalah aturan di sekolah. PPKN subtema 1 tema 6 kelas 2 SD. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dapat mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, dapat menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Aturan di sekolah. Apa yang kalian ketahui tentang aturan di sekolah? Aturan di sekolah adalah Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi aturan itu adalah tindakan atau perbuatan kita yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau dilakukan. Tadi waktu Zoom beberapa teman kalian menjawabnya contoh aturan, bukan pengertian aturan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk di sekolah. Di sini dituliskan kita harus mematuhi aturan dimanapun berada. Peraturan tidak hanya di sekolah saja, dimanapun kalian berada itu pasti ada peraturan. Di rumah ada aturan di rumah, di taman ada aturan di taman, di toilet ada aturan di toilet, semua itu ada peraturan biar kita bisa tertib dan disiplin. Di masjid pun tetap, di tempat ibadah pun tetap ada aturannya masing-masing. Termasuk kalau di masjid menggunakan sandalnya harus diletakkan di mana, tidak boleh menyalakan handphone ketika sedang beribadah, itu juga bagian dari aturan. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah berarti bukan cuma guru dan siswa, kepala sekolah, penjaga kantin, satpam, penjaga UKS, CS, dan semuanya. Semua yang ada di sekolah itu jadi warga sekolah. Contoh aturan di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, karena kita sekolahnya sedang daring nih, jadi datang ke sekolahnya digantikan dengan sekolah daring alias ketika kalian ikut Zoom. Ketika kalian ikut Zoom, itu berarti datangnya harus tepat waktu. Zoom dimulai pukul 7:30 menit. Berarti sebelum Zoom dimulai, aturan-aturan sebiasanya kamu lakukan di sekolah harus sholat duha dulu, harus sarapan dulu. Nah, itu kalian sudah persiapkan. Jangan ketika Zoom ternyata belum sarapan, belum mandi, atau yang sedang malas-malasan. Berarti itu melanggar aturan sekolah daring. Yang kedua, berpakaian sopan dan berseragam sesuai jadwal. Berpakaian sopan dan berseragam sesuai jadwal. Ada beberapa teman kalian ketika daring atasnya pakai baju seragam, ternyata bawahnya tidak pakai baju seragam. Ada yang pakai celana bebas, katok pendek. Nah, itu juga tidak termasuk mematuhi aturan sekolah, ya. Tidak termasuk mematuhi aturan sekolah. Karena apa? Tidak pakai seragam lengkap. Kalaupun seragam kalian tidak bisa digunakan pada hari itu, minimal ada pemberitahuan dari Bu Sarah. Jadi Bu Sarah tahu kalau kalian hari ini tidak memakai seragam karena
seragamnya masih di laundry, atau karena Bu Sarah aku tambah tinggi, celanaku sobek. Nah, itu bisa ada toleransi. Yang ketiga, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Karena kita kelasnya adalah Zoom, berarti saat ini kalian harus tertib mengikuti peraturan yang ada di kelas. Berarti nggak boleh coret-coret share screen yang Bu Sarah tampilkan. Mematikan mic ketika sudah selesai bicara. Jangan dinyalakan terus, karena kalau dinyalakan terus, kondisi rumah masing-masing kalian berbeda dengan kondisi di ruang kelas. Karena ada mungkin di rumah kalian rame, jadi suara-suara di lingkungan kalian masuk ke dalam Zoom dan mengganggu teman-teman yang lain. Yang keempat, tertib mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, karena kita sekolahnya daring, jadi upacaranya secara virtual, teman-teman. Virtual, masih ingat ya, kita pernah mengikuti upacara virtual. Nah, itu juga tidak apa-apa. Tertib berarti mengikuti aturan, harus pakai seragam. Ketika ada penghormatan bendera, ikut menghormati bendera, begitu. Yang kelima, mengerjakan tugas. Nah, diharapkan ketika mengerjakan tugas itu dikirimkan tepat waktu. Jangan menumpuk-numpuk pekerjaan. Yang keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, tadi Bu Sarah sudah sebutkan. Yang tujuh, melaksanakan piket harian di sekolah. Karena sekolahnya daring, berarti piket hariannya di rumah. Minimal menyiapkan alat tulis sebelum Zoom dimulai. Kemudian bersihkan lingkungan kalian, disapu atau kalau ada sampah dibersihkan, dibuang pada tempatnya. Minimal itu piket harian kalian selama daring di rumah. Nomor 8, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga. Akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, pasti ada akibatnya. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contoh, karena di saat pandemi ini banyak peraturan 3M, 4M, 5M ya. Nah, 3M salah satunya memakai masker. Sudahkah kalian memakai masker jika berkegiatan di luar? Yang kedua, menjaga jarak, mencuci tangan. Yang ketiga, nah itu juga aturan-aturan yang harus dilakukan oleh diri sendiri, harus dipatuhi oleh diri sendiri. Karena apa? Jika kita tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan itu, bisa merugikan orang lain juga. Misalnya kamu merasa saya sehat kok Bu, nggak usah pakai masker juga saya sehat. Ternyata diri kita membawa virus kan nggak tahu, akhirnya orang lain atau teman kita ketularan sama virusnya yang dibawa oleh kita, yang kita dikenal dengan OTG kan kita nggak tahu. Makanya harus waspada, kemana-mana harus pakai masker, rajin cuci tangan ya, menjaga jarak juga. Akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Yang pertama, terlambat mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini salah satunya juga, terlambat mengikuti Zoom di sekolah. Kecuali ada konfirmasi kendala sinyal, nah itu dapat memaklumi. Yang kedua, mendapat hukuman atau sanksi dari bu guru. Nah, ini yang sering dilakukan ketika Zoom adalah apa? Sudah selesai menjawab tapi cerita sendiri di Zoom, sehingga mengakibatkan teman yang lain itu terganggu. Makanya kalau ada salah satu teman kalian yang seperti itu, nanti Bu Sarah keluarkan dari Zoom-nya daripada mengganggu yang lain. Yang ketiga, mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Nah, itu ketika diajar malah orat-oratan, share screen-nya Bu Sarah. Ada yang bicara sendiri, ada yang mainan mic, ada yang nyanyi. Nah, itu mengganggu teman-teman yang lain. Manfaat, tadi kan ada akibatnya tidak mematuhi, sekarang ada manfaatnya mematuhi aturan di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Manfaatnya apa saja ya? Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Iya, kalau kita
mematuhi aturan sekolah itu akan menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, terhindar dari hukuman atau sanksi. Nah, kalau kalian tertib, insya Allah kalian nggak akan dihukum atau diberi sanksi. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Kenapa damai? Karena kita tidak mengganggu orang lain. Karena ada aturan, bisa merugikan diri sendiri. Tadi kan akibatnya disebutkan, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita menaati peraturan, insya Allah lingkungan kita akan damai, tentram, dan aman. Saling jaga. Nomor 4, disenangi guru dan teman. Oh, ini so pasti. Nah, ini ada tugas dari Bu Guru 4 soal, silakan kalian kerjakan, ditulis dengan rapi. Ditulis dengan rapi ya. Kemudian nanti dikirimkan sama Bu Sarah. Oke, begitu saja pertemuan hari ini. Hari ini tugasnya 4 soal, dikerjakan dengan rapi, kemudian dikirimkan dengan Bu Sarah. Bu Sarah mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetap jaga iman, jaga imun, jaga aman demi kesehatan, demi kasih sayang kalian, demi cinta kalian pada orang-orang di sekitar kalian. Secara cukupkan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.